Halo guys, jumpa lagi bareng gue Kenji Hirazawa. Sebulan lagi nih kita bakal ninggalin 2020. Ayo kita bertahan. Semoga ya di tahun 2021 semuanya jauh jadi lebih baik lah ya. Nah, kali ini gue akan bahas film yang cukup menghebohkan di tahun ini, dari seorang maestro, Christopher Nolan. Sebenarnya ini salah satu sineas favorit gue. Nolan sometimes jadi penggabungan antara art, big budget, action, tapi cerdas dengan twist yang cerdas juga. Satu lagi sih orang pertama yang bikin Batman versi yang lebih dewasa. Tapi kayaknya nggak terjadi di film terbarunya yang berjudul Tenet. Film ini tuh hadir 10 tahun setelah salah satu masterpiece si Nolan, yaitu Inception. Sempat ada anggapan kalau Tenet ada hubungannya dengan Inception, tapi ternyata enggak sih. Tenet juga punya jajaran cast yang cukup menjanjikan. John David Washington sebagai the protagonist, Robert Pattinson sebagai Neo, Michael Caine walaupun hanya diberi jatah scene yang sangat sedikit, Elizabeth Debicki sebagai Cat, dan Kenneth Branagh sebagai Sator, villain utama di film ini. Banyak banget ya pro kontra soal film ini. Ada yang bilang ini tuh karya terburuknya Nolan, ada yang bilang enggak juga kok, ini bagus kok. Kenapa ya? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Kita review filmnya. Tenet dibuka dengan sebuah insiden teroris di sebuah pertunjukan musik orkestra di Kiev. Di sini kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sengaja ditutupi? Sebenarnya enggak, tapi ada satu kunci di sini saat John David Washington, the protagonist, memasang bom hingga akhirnya ia tertangkap oleh seseorang yang juga kita tidak tahu siapa, sampai akhirnya the protagonist mendapati dirinya ada di sebuah tempat bersama seorang ilmuwan yang diperankan oleh Clemens Boyce yang menjelaskan bahwa ada benda-benda tertentu yang bergerak mundur melewati waktu. Benda tersebut sebenarnya ditemukan di masa depan dan dibawa ke masa lalu. Namun benda tersebut merupakan sisa-sisa perang di masa lalu yang akan diumumkan berabad-abad ke depan, yang akan memusnahkan sejarah melalui serangkaian efek domino. Dan pada intinya ini adalah sebuah konspirasi bencana nuklir. Apakah kita sebagai penonton akan memahami hal ini dengan mudah? Of course not. Nolan soalnya nggak seperti itu cara bekerjanya. Kemudian sampailah kita di misi utama John David Washington atau the protagonist tanpa kita bisa mengerti apa dan kenapa. Gua ngerasa John David Washington pun the protagonist tidak akan memahami itu dengan baik. Karena beberapa saat kemudian diberi pelatihan kilat dengan masuk ke apartemen milik seorang penjual senjata dengan penjagaan ketat di Mumbai yang bernama Priya. Dibantu oleh Robert Pattinson yang sebenarnya the protagonist dan Robert Pattinson belum sohib. Dimana setelah the protagonist hanya mendapat briefing singkat dari Alfred, maksud gue Michael Caine, di sebuah restoran mewah. Sampai akhirnya the protagonist mendapat instruksi untuk melakukan kerjasama dengan seorang oligarki Rusia yang bernama Sator. Namun sebelum bertemu Sator, the protagonist bertemu dulu dengan sang istri yang bernama Cat. Di mana akhirnya direction berubah menjadi misi menyelamatkan Cat dari kekejaman pernikahannya. Lalu tiba-tiba the protagonist harus mencuri lukisan palsu sampai harus menabrakkan pesawat di bandara Oslo. Apakah hubungan dari kejadian-kejadian tersebut di atas? Sejujurnya tidak ada yang bisa dipahami. Semuanya berjalan dengan cepat tanpa ada landasan teori yang jelas, selain ada benda-benda yang bisa bergerak mundur melewati waktu di saat bersamaan, bahkan sebenarnya benda-benda lain bisa bergerak maju. Seolah selama 2,5 jam kita dipertontonkan begitu banyaknya adegan khas spionase yang super cepat tanpa kita diberitahu apa, kadang dalam kadar yang di luar nalar kita. Gue berpikir apakah Nolan sedang membuat sebuah film demo yang menunjukkan dirinya pantas menyutradarai film 007. Kita pernah mendengar rumor jika Nolan ingin menyutradarai film-film James Bond. Namun sayang sekali ya, tidak mendapatkan lampu hijau dari sang produser. Kenapa gue berpikir seperti itu? Film ini tuh punya agen yang tahan banting, sulit mati, berdedikasi tinggi, adegan action super mahal, tempat eksotik, hingga pusat kota Inggris dijelajahi, plus love interest dengan pasangan villain. Ini satu kurangnya, yakni adegan seks dengan Bond girl. Sometimes saking bucinnya, terkadang Bond tuh suka melenceng dari misi utamanya. Malah jadinya menyelamatkan seorang wanita yang
dari cengkraman si villain itu. Ya, bucin biasa. Well, menurut gue ini adalah science fiction tergaduh yang pernah dibikin oleh Nolan. Tentunya tanpa nyawa dan parahnya tanpa musik Hans Zimmer. Katanya Hans Zimmer tuh lebih memilih mengerjakan musik Dune yang emang lagi di remake. Feeling gue kayaknya even Hans Zimmer pun puyeng ngikutin plotnya. Kalau di Inception dengan tempo yang kurang lebih tuh sama ya. Bahkan premis orisinalnya yang sama dengan kepusingan yang sama, penonton masih diberikan kesempatan melihat para tokoh berlatih dan mendalami teori yang ada di dalamnya. Gagasan-gagasan mimpi di Inception tampak sangat cermat dan tertata. Oke. Leonardo DiCaprio emang bucin yang super bucin, tapi punya alasan yang kuat untuk itu. Bahkan Interstellar yang berdongeng tentang kegilaan Theory of Everything milik Stephen Hawking bisa kita pahami lebih dalam apa yang terjadi di dalamnya. Bagaimana para tokoh melakukan misinya masing-masing hingga akhirnya terjebak pada sebuah konsep ruang dan waktu yang bisa diulangi kembali menjadi sebuah petunjuk-petunjuk di awal film, punya landasan teori yang lebih mendasar dan lebih mendalam. Tenet tampak terurai dan terpisah. Seiring durasi film menyelamatkan dunia dari kehancuran Perang Dunia Ketiga seakan dilupakan. Jika benda-benda yang bisa berjalan mundur melawan konsep waktu diceritakan sangat berbahaya dan dapat menelan alam semesta ini, tapi akhirnya tuh kayak kesannya hilang begitu saja setelah Cat itu tertembak oleh suaminya sendiri. Kemudian si protagonis memutuskan untuk menyelamatkan Cat, mengulang semuanya lagi, termasuk kejadian di Bandara Oslo yang pada akhirnya bahkan Cat itu kayaknya jadi lebih penting daripada alam semesta ini. Nah, di titik inilah penonton ingin melepaskan rasa pedulinya kepada protagonis akan terasa wajar. Misi penyelamatan yang sungguh ambisius, bahkan Kenneth Branagh pun si villainnya, si Sator, tak sedikit pun nampak mengintimidasi dan sangat penting untuk dimusnahkan. Bahkan buat gue, mafia-mafia yang ingin memunahkan John Wick ke ujung dunia nampak lebih mengintimidasi dibandingkan Kenneth Branagh, si Sator. Di film ini, Nolan seperti kehilangan arah, tidak tahu ingin apa dan bagaimana selain menjejalkan kita dengan adegan-adegan keren yang super cerdas, seperti gaya yang dianut oleh dirinya. Tapi jangan salah, sampai kita melihat sebuah quote mendekati ending filmnya yang terlontar dari mulut Robert Pattinson yang sungguh sangat amat cringe. Mendingan lo nonton sendiri deh kenapa gue bilang itu cringe, biar gak spoiler amat gitu. Kekhawatiran awal gue itu bermula dari kebiasaan buruk nonton film gue sambil ngerokok, ngopi, dan makan gorengan, yang kadang terjadi penyebab agak lost connection gitu sama plot filmnya. Well, akhirnya gue coba menonton lagi dengan berusaha sebisa mungkin gak kedip. Handphone pun gue silent, tapi tetap aja hasilnya nihil. Tetap gak bisa ngerti apa sebenarnya yang ingin didongengin sama si Nolan. Dulu tuh, Nolan tuh pernah bikin film yang sama lemahnya, yaitu Insomnia. Tapi Al Pacino dan Robin Williams tuh berhasil menjadi penyelamat. Begitu juga dengan The Prestige, yang dengan twist endingnya, wah gimana ya, udahlah, walaupun Christian Bale sama Hugh Jackman plus Scarlett Johansson berhasil juga menjadi penyelamat. Lumayan lah, kapan lagi bisa ngeliat crossover Batman, Wolverine sama Black Widow ada dalam satu film main sulap-sulapan. Tapi apapun itu, visual film ini tuh gak bisa dipungkiri lah, wah banget. Tapi sayangnya ya, kita emang gak bisa melihat keistimewaan itu di layar lebar akibat pandemik. Dan jika memang Tenet yang dibaca dari depan dan belakang sama itu benar-benar tentang masa depan yang dapat berbalik mundur ke masa lalu, di masa mendatang mungkin gue akan coba untuk nonton film ini lagi kali ya. Dan siapa tahu bisa menemukan keajaiban dari sebuah usaha untuk memecahkan puzzle-puzzle yang ditebar sama si Nolan sepanjang film. Atau bahkan malah bisa jadi sebenarnya jika di kemudian hari gue tonton ulang bukanlah kepingan puzzle yang gue temuin, tetapi hanya aksesoris tidak menarik yang dijalankan oleh Nolan agar film ini nampak cerdas seperti kegemarannya bermain dengan waktu. Oke, moviegoers, thank you yang udah nonton. Semoga input-input gue ngasih tambahan pengetahuan lah ya tentang film ini. Gue tadi pengen kasih satu sesi lagi kayak sesi sok tahu untuk analisisnya itu. Cuman kayak mendingan lo nonton sendiri deh, karena mungkin interpretasi lo beda juga sama gue. Kalau emang kalian tetap pengen ini tuh sebenarnya gimana sih, bisa aja request langsung di kolom komentar. Dan terus jangan lupa di like dan di share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.